Perkenalkan, nama saya Adriana Mutiara Bago, mahasiswi Universitas Nias Raya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi neurolinguistik. Jadi, neurolinguistik itu merupakan studi yang membahas tentang perhatian kepada dasar-dasar biologis bahasa serta peralatan atau otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Jadi neurolinguistik ini berpusat kepada bagaimana fisik kita atau biologis kita dalam memperoleh bahasa dan bagaimana otak kita mencerna bahasa tersebut sehingga bisa digunakan. Nah, dalam neurolinguistik ini ada 8 hal sebenarnya yang harus dibahas. Namun di sini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu satu, menjelaskan struktur kejiwaan, kedua, menjelaskan kreativitas bahasa, ketiga, motivasi berbahasa, keempat, gangguan dalam berbahasa. Jadi, yang pertama saya akan memaparkan apa sebenarnya hubungan bahasa dan pikiran. Jadi, bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam untuk berpikir. Dengan adanya bahasa, maka kita bisa mendetailkan atau merinci atau mendeskripsikan sebuah atau sesuatu ide, gagasan di dalam pikiran kita. Sedangkan bahasa juga berfungsi sebagai alat yang kita gunakan untuk mengungkapkan hasil pemikiran kita. Nah, begitu juga pikiran kita. Pikiran kita itu dapat diungkapkan semuanya melalui bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang struktur kejiwaan. Jadi, kejiwaan itu dapat disamakan dengan kebatinan atau kerohanian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, dengan batin, atau dengan rohani. Jadi, struktur kejiwaan itu yaitu hal yang tidak yang kasat mata ya, yaitu yang ada dalam diri kita, baik berupa hubungan kita atau hubungan rohani kita atau urusan yang berhubungan dengan rohani kita, dengan batin kita maupun dengan jiwa kita sendiri. Jadi batasan yang berkaitan erat dengan bahasan psikolinguistik itu yakni di dalam struktur kejiwaan itu yaitu kehidupan batin manusia yang terjadi dari pikiran, perasaan, dan angan-angan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa bahasa dan pikiran merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat, maka ada sebuah standar atau kualitas yang harus kita bisa lihat. Bagaimana kualitas hubungan bahasa dan pikiran manusia tersebut. Nah, dilihat dari produksinya, sebenarnya ujaran merupakan dasar dari pikiran. Jadi, sebenarnya pikiran itu menunjukkan sebuah tingkah laku ya, atau perbuatan yang bisa dilihat secara langsung. Nah, sebuah ujaran atau kalimat merupakan hasil dari pemikiran. Jadi apapun yang kita ungkapkan biasanya itu merupakan hasil dari pemikiran kita. Nah, jadi apapun yang hasil dari pikiran kita tersebut maka akan diungkapkan atau dapat tersampaikan melalui bahasa. Nah, bahasa itu juga dapat memperluas pikiran. Nah, melalui kegiatan berbahasa, baik itu menyimak maupun membaca, seseorang dapat menambah kosakatanya dan sekaligus memperluas pikirannya. Jadi, melalui bahasa, misalnya ini ada seorang yang kita dengar mengatakan sesuatu, maka kita dapat mengambil atau memikirkan apa yang diungkapkan orang tersebut sehingga bisa menambah kosakata kita dan bisa menambah ide-ide kita dan bisa memperluas pikiran-pikiran kita. Jadi kedua hal ini memiliki hubungan atau kualitas yang sangat erat. Lewat pikiran manusia dapat mengekspos atau dapat memperluas dan bisa memahami apa yang hendak dikatakan dan melalui bahasa hasil-hasil pikiran tersebut dapat disampaikan. Bahasa sebagai sistem kognitif. Jadi kognisi merupakan proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang. Jadi melalui bahasa itu dapat menambah pengetahuan seseorang. Dia bisa mengenali lingkungannya. Misalnya nih dia melihat alam yang hijau. Jadi dengan adanya bahasa maka seseorang dapat menambahkan sebuah pengetahuan bahwa oh ini alam yang hijau gitu kan.
Mungkin kalau misalnya tidak ada bahasa, maka kita tidak akan mengerti apa yang kita lihat tersebut akan diungkapkan dalam bentuk apa gitu loh. Jadi dengan adanya bahasa, maka seseorang dapat menambah pengetahuan, dapat juga memperoleh pengetahuan baru atau pengenalan tersebut dapat diungkapkan. Nah, proses kognisi ini menggunakan bahasa sebagai alatnya. Nah, dilihat dari psikologi kognitif, teori bahasa akan mempertimbangkan fenomena mentalistik seperti pemerolehan bahasa kanak-kanak secara tak sadar. Jadi, meskipun begitu, tidak serta-merta dari lahir seseorang akan mengerti bahasa. Dia akan berproses. Misalnya dari sejak dia lahir atau umur sekian bulan dia akan mengerti apa gitu kan. Dan itu akan kita bahas nanti pada pembahasan selanjutnya. Tahap perkembangan bahasa dan pikiran. Nah, ada seorang ilmuwan nih namanya William Stasso. Dia seorang ahli perkembangan neurologi anak. Nah, dia memaparkan atau menjelaskan penelitiannya mengenai perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 3 bulan. Jadi 0 sampai 3 bulan itu dikatakan Stasso bahwa ia hanya bisa menangis, tersenyum, dan tertawa. Tapi dia juga sudah bisa merespon setiap suara-suara yang dia dengar atau apa yang dia lihat itu dia sudah merespon gitu. Misalnya dia melihat botol susunya. Nah, biasanya anak-anak 0 sampai 3 bulan dia udah peka, dia udah tahu gitu loh bahwa itu adalah botol susu. Jadi dia biasanya secara refleks akan menghunjuk atau akan meminta. Jadi pada usia 0 sampai 3 bulan ini biasanya otak kanannya akan lebih cepat berkembang. Nah, alangkah baiknya kan baiknya dirangsang dengan memberikan warna-warna yang cerah sehingga bisa memancingnya atau merangsang perkembangan otak kanannya dalam menyimak atau dalam merespon hal-hal baru yang ada di sekitar. Pada usia 0 sampai 3 bulan ini, seorang anak juga sudah bisa mengerti, sudah bisa tahu nada tinggi rendahnya suara seseorang. Misalnya dia udah peka ketika orang berteriak, maka dia akan menoleh. Nah, ketika orang bernada rendah, maka dia juga akan mengerti bahwa orang tersebut mengatakan sesuatu dengan sangat lembut. Jadi, usia 3 sampai 9 bulan disebut sebagai masa ngoceh. Biasanya seorang bayi atau seorang anak yang berusia pada saat ini dia akan lebih banyak mengoceh atau meniru apa-apa yang didengarnya di sekitarnya. Jadi pada usia ini biasanya anak-anak juga sudah bisa mengerti bahwa ada orang yang misalnya berbicara dengan nada marah atau berbicara dengan nada ramah. Jadi anak-anak usia ini sudah mulai peka akan suara, sudah mulai bisa membedakan intonasi-intonasi yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Pada usia ini juga biasanya mereka akan lebih banyak melihat bagaimana gerakan bibir orang lain, apa yang dia dengar tersebut sehingga dia menirunya dan makanya pada usia ini disebut sebagai masa ngoceh. Nah, pada usia 9 sampai 12 bulan biasanya anak-anak itu memiliki kemampuan berbahasa yang sudah lebih bermakna. Dia akan mengungkapkan hal-hal yang menurutnya itu bukan asal mengeluarkan bunyi, tetapi ungkapan tersebut memiliki makna. Misalnya dia sudah bisa mengungkapkan apa atau mengutarakan apa yang merupakan keinginannya. Nah, pada usia 9 sampai 12 bulan ini biasanya anak-anak akan lebih paham bagaimana atau akan lebih mengerti bagaimana mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu hal yang dia inginkan dan dia tidak hanya berpusat pada konteks secara ucapan atau secara suara, secara audio, tetapi dia juga sudah bisa mengerti secara visual, dia sudah bisa membedakan. Misalnya tadi yang saya bilang, dia sudah bisa membedakan siang dan malam, dia sudah bisa memahami hal itu bahwa ketika malam maka waktunya untuk kita beristirahat dan ketika siang maka waktunya untuk bermain. Nah, pada usia 2 tahun biasanya anak-anak sudah bisa mengerti tentang banyak hal. Pada usia 2 tahun anak-anak sudah bisa mengerti tentang apa yang merupakan sebab atau akibat dari sesuatu hal.
dia sudah memiliki 150 sampai 300 kosakata. Nah, pada usia 36 bulan, anak-anak sudah memiliki 900 kata atau biasanya sudah menguasai 900 kata. Jadi anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ada di sekitarnya, misalnya apa, mengapa, di mana, sama siapa, atau bagaimana. Dan dia juga sudah bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada konteksnya. Misalnya, mama dari mana? Terus misalnya tadi mama lagi ngapain gitu kan. Jadi dia juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jadi pada usia ini biasanya dibilang itu gold age, jadi usia emas pada usia 36 bulan. Nah, sekarang kita masuk pada kreatif berbahasa. Jadi kreatif itu adalah suatu kegiatan atau suatu hal. Nah, kreatif itu merupakan kemampuan untuk melahirkan sesuatu hal yang baru yang berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kreativitas itu bukan hanya berupa karya nyata, tetapi juga bisa dalam bentuk gagasan. Nah, untuk kreativitas, salah satunya adalah kreativitas dalam menulis yang kemudian diungkapkan dalam bentuk bahasa. Jadi banyak orang-orang yang biasanya mampu berkreativitas melalui gagasan-gagasan atau melalui ide, melalui wacana. Contohnya adalah sutradara. Biasanya dia akan berkreativitas melalui idenya atau melalui wacana yang dia buat atau melalui skenario-skenario yang dia tuliskan, sehingga skenario-skenario tersebut dihasilkan dalam sebuah karya nyata yang kemudian dapat dinikmati oleh semua orang. Jadi kreativitas itu tidak semata-mata hanya bentuk karya tok, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Nah, kreativitas itu artinya menciptakan hal-hal yang baru yang sebelumnya sama sekali tidak ada, dan itu bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Nah, sekarang motivasi berbahasa. Jadi kalau orang sudah bisa menulis, maka dia juga cenderung harus memiliki motivasi untuk berbahasa. Karena apabila hanya bisa menulis tetapi tidak memiliki motivasi untuk berbahasa, maka kemampuan menulisnya atau kreativitas untuk menulis tersebut sangat terbatas. Dengan adanya motivasi berbahasa, maka dia akan memiliki banyak sekali ide-ide yang dituangkan dan kemudian hasil tulisan tersebut dapat terbentuk atau terstruktur, dapat dicerna, dapat dimengerti, dan dapat dipahami oleh orang lain. Jadi untuk sebuah kreativitas berbahasa atau kreativitas menulis diperlukan kreativitas berbahasa, karena orang yang kreatif menulis harus mampu memiliki kreativitas atau mampu memiliki motivasi bahasa yang tinggi. Karena di sekitar kita ada banyak sekali bahasa-bahasa yang baik itu bahasa baku maupun bahasa non baku. Nah, misalnya zaman sekarang ini, apabila kita menulis buku atau menulis sebuah novel ya dengan menggunakan bahasa yang sangat baku, biasanya anak-anak muda sekarang itu tidak tertarik untuk membacanya, tetapi mereka suka dengan hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru misalnya dengan adanya, kalau orang bilang sekarang itu bahasa gaul. Jadi ada hal-hal baru atau ada hal-hal yang mereka dapat yang sebelumnya tidak ada. Jadi makanya diperlukan motivasi berbahasa. Nah, motivasi berbahasa ini diperlukan oleh seorang penulis. Nah, motivasi berbahasa atau kreativitas berbahasa tersebut bisa kita peroleh lewat pergaulan kita dengan orang lain atau hubungan kita dengan orang lain. Maka itu bisa menambah banyak sekali pemahaman tentang bahasa atau penguasaan tentang bahasa baru. Nah, sekarang kita masuk pada gangguan ekspresi verbal. Jadi, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa karena manusia bisa mengekspresikan banyak hal dalam kehidupannya. Ketika dia sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa, semuanya bisa diekspresikan. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang menyamakan manusia. Nah, manusia itu memiliki hal-hal yang unik yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi ketika manusia berkata-kata atau berbicara atau mengungkapkan sesuatu, dia akan mengekspresikan hal tersebut. Misalnya dia marah,
tentu dia tidak akan mengungkapkan tersebut dengan muka yang flat atau muka yang datar, tetapi kita kan bisa mengetahuinya dari ekspresi mukanya atau mimik mukanya gitu kan. Nah, ketika orang lagi senang, lagi bahagia, tentu kita juga bisa mengetahuinya. Bahkan ada orang-orang yang berbahagia menyembunyikannya atau misalnya tidak dapat mengungkapkannya, tetapi kita bisa mengetahuinya lewat ekspresi mereka. Jadi, dalam hal ini manusia merupakan makhluk yang luar biasa, tetapi ada banyak juga orang-orang yang mengalami gangguan dalam mengekspresikan bahasa atau mengekspresikan perasaan dalam penggunaan bahasa. Ada banyak orang yang memiliki gangguan dalam mengekspresikan sesuatu hal, yaitu gangguan ekspresi verbal. Nah, ada beberapa gangguan tersebut, misalnya gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Gangguan berbicara itu biasanya berpengaruh pada aktivitas psikomotorik. Nah, psikomotorik di sini yaitu motorik voluntar yang mengandung modalitas psikis. Jadi, gangguan berbicara dapat berupa gangguan organik, gangguan teknis atau mekanis berbicara, dan gangguan psikogenik. Untuk mampu berbahasa diperlukan kemampuan pemahaman atau resepsi dan kemampuan produksi. Implikasinya adalah daerah Broca dan Wernicke, jadi harus berfungsi penuh. Kerusakan pada kedua daerah tersebut sekitarnya menghasilkan gangguan berbahasa yang disebut lupa bahasa atau afasia. Broca sendiri menyebutnya afemia. Nah, afasia motorik kortikal ialah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dan dalam menggunakan perkataan. Jadi, dalam berbahasa ada banyak sekali gangguan. Nah, salah satunya itu adalah gangguan berbahasa. Jadi banyak sekali orang yang tidak mampu mengungkapkan atau berekspresi melalui bahasa. Nah, yang bagian ketiga adalah gangguan pikiran. Nah, setiap orang cenderung mengungkapkan perkataan yang disukai sehingga mencorok bahasa yang khas bagi dirinya. Gangguan ekspresi verbal akibat gangguan pikiran dapat disebut gaya bahasa abnormal. Ada beberapa jenis gangguan ekspresi verbal akibat pikiran, antara lain gaya bahasa pikun, gaya bahasa skizofrenik, gaya bahasa depresif, dan gaya bahasa maniakal. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.